Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Ki Hajar Prasetyo dari kelas Diseminasi PJOK kelas 22. Hari ini akan menjelaskan terkait SEM. Ya, apa itu SEM? Yaitu adalah Sport Education Model. Yang ini nanti akan kami terapkan dalam sebuah competition yang namanya IFC. IFC itu apa? Ikram Futsal Competition. Nah, jadi kenapa kok mengangkat Ikram Futsal Competition? Ya perlu diketahui bahwasanya SEM dulu harus kami pahamkan dulu kepada ustadz-ustadzah bahwanya SEM adalah suatu pendekatan dalam pengajaran olahraga yang dirancang untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih mendalam bagi peserta didik, dan tujuan SEM sendiri adalah untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, nilai-nilai olahraga melalui pengalaman yang menyerupai pengalaman di dunia nyata, seperti kompetisi, kerjasama tim, dan rasa tanggung jawab. Jadi istilahnya seperti ini. SEM itu nanti olahraganya akan kami bentuk sebuah kompetisi di mana yang terlibat di dalamnya adalah murid semuanya, mulai dari wasitnya murid, mulai dari pelatihnya murid, mulai dari pemainnya murid, mulai dari yang mengatur kompetisi itu murid semuanya. Jadi guru tugasnya apa? Hanya fasilitator, ya. Jadi semua yang terlibat adalah siswa. Nah, model ini diperkenalkan oleh Darli Sidentok pada tahun 1980-an dan disarankan pada prinsip-prinsip pendidikan fisik yang menekankan pentingnya pendidikan olahraga sebagai sarana untuk membangun karakter, keterampilan sosial, bukan fisik. Nah, beliaulah yang menemukan model Sport Education Model atau SEM ini. Nah, latar belakangnya apa terkait SEM ini? Karena memang kita juga perlu siswa untuk aktif dalam membuat sebuah kompetisi di mana anak-anak terlibat dalam peran. Di situ anak-anak bisa secara bebas dalam berperan dan berekspresi di dalam perannya. Bagaimana dia belajar mengatur sebuah pertandingan, belajar menjadi seorang wasit, belajar menjadi seorang pemain, dan bahkan belajar menjadi seorang pelatih untuk teman-temannya sendiri. Itu latar belakang yang kami angkat. Nah, capaian kegiatan Sport Education Model ini adalah penguasaan keterampilan sepak bola itu sendiri, kemudian pemahaman taktik dan strategi tim, kemudian yang ketiga, kerjasama tim dan keterampilan sosial. Nah, struktur program dan mitra dan komunitas belajarnya adalah skala siswa kelas 3, 4, dan 5 sesuai dengan ekstra atau PDS di SD Muhammadiyah 3 Ikram, yaitu ekstra futsal. Nah, kita kolaborasikan nanti. Dan waktu diadakan di semester 2 di bulan Januari sampai Februari setiap pembelajaran PJOK. Tempat SD Muhammadiyah 3 Ikram, mitranya guru PJOK, guru mitra, dan alumni. Nah, kemudian untuk event akhirnya, harapan kami nanti kita bisa mengadakan coaching klinik dengan salah satu alumni kami yang notabene adalah pemain profesional di Liga Sepak Bola, yaitu Widi Syarif, ya, mantan pemain Persebaya. Jadi nanti kita adakan di sesi akhir event adalah coaching klinik, ya. Jadi sebagai sesi akhir kegiatan SEM ini. Nah, langkah-langkah dalam Sport Education Model ini adalah yang pertama penyusunan tim, kemudian peran dan tanggung jawab pembagiannya, kemudian kegiatan atau kompetisinya, kemudian baru latihan dan persiapan, kemudian evaluasi dan refleksi, kemudian menghargai proses, kemudian juga di sesi akhir akan ada penugasan, seperti itu. Kemudian kenapa kok kita memilih SEM, yaitu siswa terlibat aktif, ya, di dalam perannya masing-masing. Kemudian yang kedua adalah tanggung jawab sosial. Ketiga adalah pengalaman nyata, kemudian peningkatan keterampilan. Nah, kemudian selain itu rencana evaluasi adalah subjeknya tetap adalah peserta didik, guru, orang tua, dan kita tadi kolaborasikan dengan alumni. Alatnya nanti kita ada observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi berupa video. Kemudian cara mengamati perkembangan penerapan, ya, terkait kegiatan SEM yang kita lakukan, melakukan wawancara dengan peserta didik dan alumni. Oke. Kemudian
menyebarkan angket, kepuasan, dan mendokumentasikan proses kegiatan. Sini aja ya nanti videonya. Kemudian tantangan ya, memang nggak semua siswa itu suka dan hobi dengan sepak bola, dan nggak semua siswa itu juga mau berperan aktif di sepak bola. Akhirnya nanti kita akan bagi perannya untuk siswa-siswa yang memang tidak hobi akan kita jadikan sebuah panitia gitu ya. Kemudian solusinya melakukan variasi berbagai kegiatan yang beragam dengan kegiatan SEM ini atau dalam aplikasinya yaitu sepak bola. Nah, cukup dari itu. Mungkin dari Ustaz ada yang dipertanyakan, silakan terkait kegiatan Sport Education Model berupa sebuah agenda kegiatan Ikrom Futsal Competition ini, monggo. Gimana? Silakan. Tanya Ustaz, untuk kegiatan Sport Education Model ini atau SEM itu biasanya durasi yang dibutuhkan dari rangkaian awal sampai rangkaian akhir berapa lama? Terima kasih. Oke, jadi ini lebih ke penerapannya ya Ustazah. Jadi penerapannya nanti akan kami aplikasikan melalui sebuah kegiatan pembelajaran PJOK yang biasa kita lakukan di kelas 3 dan kelas 4 dan kelas 5. Dan nanti akan kami ada tindak lanjuti dengan kegiatan PDS. Jadi SEM ini, Ikrom Futsal Competition ini kita adakan bukan hanya semata-mata kita ingin mengadakan kegiatan SEM, tapi juga mencari bibit-bibit unggul yang nantinya kita akan kembangkan dalam sebuah kompetisi asli di luar. Jadi kita akan ikutkan turnamen dan sebagainya. Jadi itu sebagai bentuk pengembangan saja. Makanya di sesi akhir kita adakan coaching klinik. Ya, itu. Sudah? Ada tambahan? Kalau sudah, terima kasih untuk Ustaz Sada. Mohon maaf apabila ada salah kata. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.